Baik, nama saya Rian Hidayat. Saya akan mempresentasikan hasil pengembangan tata tulis ilmiah, yaitu melalui penelitian pengembangan sistem manajemen antrian kantin asrama putra di Telkom University dengan metode Design Thinking. Untuk latar belakangnya sendiri, pada kantin asrama putra Telkom University merupakan fasilitas yang menyediakan penjualan makanan dan minuman bagi pihak di lingkungan kampus. Pihak yang dimaksud adalah seperti dosen dan mahasiswa. Bagi Civitas Akademika, efisiensi waktu dalam proses belajar dan mengajar ini menjadi faktor penting, sehingga diharapkan kasir dan terminal kantin dapat mengelola antrian pesanan dengan baik. Namun demikian, pada kenyataannya terdapat keluhan dari pembeli mengenai pesanan yang terlupakan maupun terdahului pesanan lainnya. Solusi yang diusulkan untuk mengatasi keluhan ini adalah mengembangkan rancangan sistem manajemen antrian. Kegiatan pengembangan ini bertujuan untuk menghasilkan suatu desain yang bersifat high fidelity yang mampu mengatasi keluhan yang diberikan oleh pihak yang terkait di kantin asrama putra atau University. Untuk metode penelitiannya, kami melakukan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode design thinking. Design thinking sendiri merupakan proses yang bersifat berulang, di mana seseorang berupaya untuk memahami penggunanya, dan menantang asumsi, mendefinisikan ulang permasalahannya, dan mengembangkan solusi yang dapat diprototipekan dan juga diuji. Metode ini terdiri dari 5 proses sesuai gambar ini, yaitu dari yang pertama, empathize. Empathize sendiri merupakan tahapan pertama, ya di mana seseorang melakukan 3 hal. Yang pertama observe, kedua engage, dan ketiga immerse. Observe itu untuk melakukan observasi, melihat perilaku target dalam konteks kehidupan mereka. Engage dilakukan untuk berinteraksi dengan target dengan melakukan seperti wawancara. Dan yang terakhir, immerse untuk merasakan apa yang dirasakan oleh pembelinya. Dalam penelitian ini sendiri, target pengguna yang dimaksud ada 3, yaitu pembeli, tenan, dan kasir. Kedua adalah define. Define itu tahapan di mana seseorang membongkar dari hasil empathize tadi menjadi kebutuhan dan wawasan yang menarik. Nanti hasil yang dikembangkan akan menjadi kebutuhan-kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Pada tahapan define ini sendiri akan dibuat juga beberapa model dari sistem yang di define. Yang pertama yaitu use case diagram, yang digunakan untuk menggambarkan serangkaian use case yang dapat atau harus dilakukan oleh sistem uh, atau dan subjek yang bekerja sama dalam suatu lingkungan sistem. Yang selanjutnya pada tahapan define ini modelnya itu activity diagram, yang merupakan diagram UML yang menunjukkan flow untuk menunjukkan aliran ataupun kondisi aliran tersebut. Ini didasarkan dari use case scenario yang telah dibuat tadi dari use case diagram. Dan yang terakhir yaitu kelas diagram, yang merupakan diagram struktur UML yang menunjukkan hubungan pada tingkat kelas, menunjukkan fitur-fiturnya dan batasannya. Selanjutnya adalah tahapan ideate. Ideate adalah tahapan desain yang di mana nanti timnya akan mengembangkan berbagai alternatif desain yang bertujuan untuk menghasilkan suatu solusi yang dipersetujui oleh tim, yang nanti akan bisa digunakan oleh bagian prototype. Nah, pada bagian prototype ini, ide yang didapatkan pada bagian atau tahapan ideate akan diterapkan pada dunia fisik sehingga dapat dipelajari oleh pada tim penelitian ini. Hasilnya nanti akan bersifat high fidelity. Dan yang terakhir adalah tahapan tes, yang merupakan bagian untuk dilakukan oleh tim untuk mendapatkan solusi dari desain yang dikembangkan.
Selanjutnya masuk aja langsung ke hasil penelitiannya. Hasil penelitiannya nanti akan dibagi per tahapan-tahapan design thinking yang telah dijelaskan sebentar ini. Yang pertama adalah empathize. Untuk pengumpulan datanya, kami seperti yang telah dijelaskan, menargetkan 3 target pengguna, yaitu tenan, kasir, dan pembeli. Yang pertama ini merupakan pertanyaan yang dipersiapkan oleh tim kami, dan selanjutnya itu adalah hasil tabel selanjutnya adalah hasil dari wawancara tersebut. Dan juga hasil wawancara tersebut dikumpulkan dan dijadikan satu kesimpulan seperti dalam satu paragraf ini. Contohnya dari target pengguna, pertanyaannya bagaimana sistem penjualan makanan ini, ataupun apakah ada keluhan. Nah, untuk tabel selanjutnya akan dijelaskan bahwa sistem menggunakan kode cashless. Nanti ada dijelaskan, yaitu masalah-masalah ada kurang baik, seperti antriannya yang berantakan. Selanjutnya pada tahapan define, tahap define ini menggunakan data dari wawancara tadi untuk mendapatkan insight-insight yang berbeda. Pada tahapan define ini ada beberapa poin. Yang pertama, insight. Insight ini adalah ya dari data wawancara tadi, apa yang wawasan yang didapat, seperti semua pemilik teman merasa resah dengan sistem antrian yang masih berlaku hingga saat ini di kantin TOLT atau kantin Asma Putra. Dari wawasan dan insight tersebut, kami akan mengembangkan atau sudah mengembangkan functional requirement dan non-functional requirement-nya. Contohnya untuk functional requirements yang dengan kode FR1, yaitu registrasi, ya, yang merupakan deskripsinya fitur untuk melakukan registrasi. Dan yang non-functional requirement, contohnya seperti penjelasan dengan beberapa faktor seperti performance, speed, availability, scalability, capacity, usability, learnability, dan portability. Contohnya performance, sistem harus dibuka dan berfungsi dalam waktu kurang dari 5 detik. Selanjutnya itu use case diagram. Use case diagramnya mengambil kebutuhan-kebutuhan fungsional tadi untuk menggambarkan model use case diagram ini yang memiliki aktor seperti pembeli, tenan, dan kasir. Use case-nya yang dengan kode UC1 sampai UC16 ini, dan dimasukkan dalam suatu lingkungan, yaitu sistem antrian kantin Asma Putra atau University. Selanjutnya ada use case scenario-nya. Sistem use case scenario-nya itu akan melakukan perincian untuk setiap use case yang telah dibuat pada use case diagram. Selanjutnya itu activity diagram. Activity diagram ini mengambil setiap use case berdasarkan use case scenario tadi dan menggambarkannya dalam suatu flow atau aliran. Contohnya registrasi yang primary flow dimulai dari tenan, mengklik button tenan hingga melakukan registrasi dan menampilkan pesanan akun yang terdaftar. Selanjutnya itu kelas diagram. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, ini adalah relasi di setiap kelas. Contohnya pembeli dengan atribut-atributnya seperti ID pembeli yang berupa sebuah string, dan metode-metodenya yang bisa dilakukannya seperti mencari menu atau mencari tenan. Selanjutnya adalah tahapan ideate. Tahapan ideate ini tim mengumpulkan requirement yang didapatkan tadi untuk memberikan berbagai alternatif solusi yang akan nanti di brainstorming untuk mendapatkan suatu solusi yang bisa dikembangkan jadi suatu prototype. Yang pertama untuk pembeli, di mana sistemnya mahasiswa memesan lebih dahulu
untuk mendapatkan antrian lebih cepat. Gambarnya seperti ini. Pembeli bisa memilih menu, daftar menu, dan pesanannya, dan daftar warung-warungnya. Yang kedua adalah tenan. Tenan ini solusinya sistem yang dimana tenan dapat melihat meja pada detail pemesanan. Nanti misalnya memilih pelanggan akan menampilkan detail pesanan dari pelanggan itu, dan bisa pilih klik letak meja untuk melihat meja yang ditempati oleh pelanggan tersebut. Selanjutnya kasir. Uh, Kasir ini akan melihat pemasukan order yang dari pembeli kepada tenan yang bersifat pembayarannya yang tunai. Nanti kasirnya juga bisa melakukan pre-start dan konfirmasi pembayaran. Semua desain ini bersifat low fidelity. Nah, dari desain-desain tersebut, tim melakukan brainstorming untuk mengembangkan prototipe baru, di mana yang pertama untuk pembeli yang menemukan alur untuk memesan makanan, mulai dari memilih menu, mengisi detail pemesanan saat melakukan checkout, dan memesan makanan tersebut. Pembeli juga bisa melihat riwayat pemesanannya. Misalnya prototipe tenan menampilkan alur untuk tenan, di mana senario yang dibuat adalah tenan melakukan login, menambahkan menu baru, dan melihat detail pemesanan yang masuk. Dan yang terakhir untuk kasir, kasir bisa lakukan login, melihat detail pesanan yang masuk, dan juga bisa melakukan cetak laporan dan print stock dari pesanan. Bagian tahapan terakhir dari metode design thinking adalah tes, di mana hasilnya, uh, di mana kegiatannya, tim memberikan beberapa test case untuk setiap target pengguna seperti pembeli, tenan, dan kasir, di mana mereka akan melakukan suatu alur pengerjaan prototipe yang menghasilkan seperti ini. Bisa dilihat dari test case ID-nya, deskripsinya untuk fungsionalitas pemilihan akun pembeli, siapa testernya, dan step-stepnya. Contohnya pembeli ini membuka aplikasi dan menekan opsi pembeli. Untuk tenan sendiri, contohnya tes fungsionalitas akun tenan, membuka aplikasi hingga menekan button masuk. Bisa dilihat setelah dilakukan testing, hasilnya di antara pass atau fail, terlihat bahwa ini pass. Dan yang terakhir ini untuk kasir, caranya sama, tapi tes case description-nya, tes fungsionalitas pemilihan akun kasir, dan ini step-stepnya seperti membuka aplikasi hingga melakukan login. Dari testing tersebut, kesimpulan yang didapatkan adalah dikarenakan hasil testingnya mayoritas bernilai pas atau berhasil, maka tim dapat menyimpulkan bahwa sistem yang dikembangkan bersifat layak untuk dikembangkan kembali menjadi suatu aplikasi yang dapat digunakan untuk mengatasi keluhan-keluhan yang diungkapkan oleh pihak-pihak yang terkait pada kantin Asma Putra atau University. Sekian dari kompos saya, jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih.